Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Di antaranya adalah kita sudah bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan beserta amalan-amalan sunnahnya, dan sudah berhari raya Idul Fitri, di mana saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Barangkali tidak ada hari yang hari-hari itu selalu minta maaf kepada orang lain, saling mendoakan, kecuali hari raya Idul Fitri. Yani barangkali 7 hari di awal Syawal itu kita ketemu siapapun, teman-teman, entah yang akrab ataupun yang tidak akrab, selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin, dan juga minta maaf, saling minta maaf. Maka mestinya hal seperti itu, yakni hal-hal yang dilakukan di bulan Ramadan itu kita lanjutkan ke sampai dengan bulan Ramadan yang akan datang, ya. Mulai dari bulan Syawal, khususnya ibadah yang berkait dengan ibadah sosial. Kalau ritualnya puasa, sholat, itu hampir kita tidak lupa, tapi seringkali dalam pergaulan di masyarakat kita lupa bahwa kita punya kewajiban-kewajiban, ya, dalam bergaul di masyarakat. Kenapa lupa? Karena memang kadang-kadang disebabkan oleh akidah kita yang lemah, ya. Karena itu saya diberi tugas oleh takmir, disuruh mengkaji akidah Islamiyah. Nah, itu untuk saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam kajian akidah ini, sebagai sumber utama kajian adalah Al-Aqidah fi Dhawil Kitab was Sunnah. Yani buku Al-Aqidah fi Dhawil Kitab was Sunnah, ta'lif Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, ya. Karangannya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, yang terdiri dari 6 jilid, ya. Dan satu jilidnya di atas 500 halaman, ya. Maka tentunya tidak akan seluruhnya kita bahas, tapi kita cupliki yang kira-kira perlu kita lebih perlu disampaikan, ya. Semuanya perlu, akan tetapi ada yang lebih perlu lagi. Yani Al-Mujallidul Awwal, jilid yang pertama tentang Allah, akidah fillah. Jilid yang kedua tentang malaikat. Jilid yang ketiga tentang jin dan syaitan. Jilid yang keempat tentang utusan Allah dan juga risalah, wahyu.
Kemudian jilid yang kelima Al-Yaumul Akhir. Al-Yaumul Akhir ini juga terdiri dari 3 bagian. Kita sebut 3 jilid juga. Yang pertama berbicara tentang kiamat as-sughra, kemudian yang keduanya berbicara tentang kiamat kubra, dan juga yang ketiga tanda-tanda datangnya hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Lalu yang jilid yang ke-6 Al-Qadha wal Qadar, ini pada yang terakhir. Nah, kalau kita gambarkan masalah akidah ini sebagai sumber muamalah, ya. Karena dari akidah itu timbul perbuatan. Kalau akidahnya rusak, ya perbuatannya rusak. Kalau akidahnya sahihah, benar, maka perbuatannya menjadi benar, perkataannya menjadi benar. Jadi amat sangat penting akidah itu. Kita lihat nanti bagaimana kepentingannya. Dalam Islam itu ada amaliyah dan ada akidah, ya. Kemudian amaliyah ini terdiri ada rukun iman, ada cakupan iman, ada takfir, ada ketaatan kepada pemerintah, larangan memberikan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan seterusnya. Ini, namun yang biasa kita kemukakan akidah ini rukun iman. Lah rukun iman ini ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar, yakni takdir. Lalu iman kepada Allah ini khusus pada masalah iman kepada Allah disebut ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini khusus mempelajari masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibahas pada Al-Aqidah fi Dha'il Kitab was Sunnah pada jilid pertama yang terdiri lebih dari 500 halaman tadi. Sebelum masuk ke situ, maka muqaddimahnya secara ringkas saya baca dari kitab itu. Yang pertama, bahwa pembahasan akidah tadi berkenaan dengan keyakinan, sedangkan amaliyah berkenaan dengan amaliyah seseorang. Maka pembahasan fikih itu pembahasan amaliyah, pembahasan tentang toharoh, tentang sholat, puasa, zikir, zakat, dan seterusnya merupakan amaliyah. Itu disebut amaliyah. Ada amaliyah yang berkait dengan keluarga, ada amaliyah berkait dengan ekonomi, ada amaliyah yang berkait dengan kenegaraan, itu praktek amaliyah. Adapun iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya, rukun iman tadi merupakan pembahasan akidah. Pembedaannya itu amaliyah dan akidah. Lalu akidah itu apa? Akidah secara bahasa terambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ikatan. Maka aqdun nikah, ikatan pernikahan. Disebut nikah mitsaqun ghalidha, ikatan yang kuat, perjanjian yang kuat. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Maka dari itu, nanti akidah ini ya ada yang benar, ada yang salah. Ada al-aqidah as-sahihah, ada al-aqidah al-fasidah. Karena yang diyakini manusia itu ya dua tadi, tinggal sumbernya dari mana.
Maka dari itu kita mengambil aqidah fi dhail kitab was sunnah, artinya ya akidah yang bersumberkan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan tauhid merupakan bagian dari pembahasan akidah, yakni bahasan akidah khusus yang berkenaan dengan rukun iman, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut bahasan tauhid yang dibahas pada jilid pertama tadi. Kemudian dari pengertian yang seperti ini bisa kita ambil pelajaran atau keterangan. Yang pertama, bahwa akidah merupakan monitor dan pemandu akurat yang dapat mengatur dan mengarahkan setiap gerak dan langkah manusia. Semua hal yang timbul dari dalam jiwa manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, gerak, langkah, hingga getaran-getaran yang berdetak dalam hati seseorang, dan sangat tergantung dalam kemantapan dan ketegaran akidahnya. Ya. Ini sangat penting sekali. Ya. Ketika tadi saya katakan akidahnya rusak, gerakannya rusak, perkataannya rusak, perbuatannya rusak. Ya. Misalnya orang yang meyakini bahwa riba itu tidak apa-apa, ya nggak akan mempermasalahkan riba, karena akidahnya riba tidak apa-apa. Atau meyakini bahwa riba yang dilarang itu adalah riba yang ad'afam mudha'afah, yang berlipat ganda. Kalau itu yang diyakini, berarti sing sithik-sithik ya ora apa-apa, karena yang diyakini itu. Alkitab dalam Alkitab Sunnah, Alkitab mengatakan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa dari riba. Ketika yang kita yakini adalah ayat ini, yakni akidah kita ini menafsiri yang ad'afam mudha'afah, lalu ada ayat yang menyatakan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa dari riba, maka sedikit pun ya tetap riba tidak boleh dijalankan. Kemudian yang kedua, keimanan merupakan akidah yang pokok, maka rukun iman, ya, yang di atasnya berdiri syariah. Keimanan dan perbuatan dengan kata lain adalah akidah dan syariah. Ya. Akidah dan syariah keduanya saling berhubungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti buah dengan pohonnya atau sebagai hasil dengan pendahuluannya. Jadi tidak akan terpisahkan akidah dan syariah ini. Syariah tadi menjadi muamalah, akidah itu dasar daripada muamalah. Allah Subhanahu wa taala memisalkan, membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an, yakni alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatadakkarun wa masalu kalimatin habithatin kasajaratin habisatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 26. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya
dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Dalam tafsir dikatakan, dalam tafsir Al-Muyassar diantaranya, alam ta'lam ayyuhar rasul, wahai rasul, tidakkah kau mengetahui bagaimana Allah membuat perumpamaan? Perumpamaan apa? Perumpamaan untuk kalimatut tauhid. Kaifa daraballahu mathalan li kalimatit tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah. Diumpamakan seperti apa? Bisa jarotin azimatin, dengan pohon yang besar, yang teguh, yang kuat. Wahyan nakhlah, yakni pohon kurma. Ya. Di sana pohon kurma, pokoknya utamanya adalah seperti pohon yang kuat, yang besar. Ya. Ya, umpamanya di sini bisa juga dikatakan seperti pohon mangga misalnya. Asluha mutamakkinun fil ardi, akar-akarnya menghunjam di bumi, jadi kuat. Wa alaha murtafi'un uluwan nahwas sama, sedangkan cabang-cabangnya menjulang ke angkasa. Artinya banyak cabang-cabangnya, karena asluha, akarnya itu kuat, maka tumbuh-tumbuhannya kuat. Karena akarnya kuat menghunjam ke bumi dan juga cabang-cabangnya ke angkasa lebat, maka tu'ti thimaruha kulla waqtin bi'idzni rabbiha, maka pohon itu akan menghasilkan buah setiap saat dengan seizin Allah. Wa kadzalika sajaratul iman, begitu pula pohon keimanan, yakni kalimah la ilaha illallah ini. Asluha sabitun fi qalbil mu'min ilman wa i'tiqadan. Dasar daripada iman itu kuat di dalam hati seorang mukmin, baik secara keilmuan maupun secara akidah, secara keyakinan. Wa far'uha, sedangkan cabang-cabangnya yakni minal a'mal as-salihah wal akhlaq al-mardiyah. Yang dimaksud cabang adalah amal saleh, akhlak yang diridhoi, yurfa'u ilallah, diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, wa yanalu sawabahu fi kulli waqtin. Maka orang yang berakidah kuat, akidahnya kuat di dalam hati, membuahkan amal saleh dan akhlak yang terpuji, akan mendapatkan pahala setiap saat. Ya. Di mana saja dia berada, dia akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka datang atau hasilnya, buahnya terus setiap saat bisa dipetik. Wa yadribullahu al-amsal, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia untuk apa? Liyatadzakkaru, agar dia yakni mengingat, wa yatta'idu, dan juga mengambil pelajaran nasihat, wa fayatabiru, dan mengambil ibrah, mengambil pengalaman. Ya. Jadi permisalan dalam Al-Quran itu indah, ya, dan sangat sederhana. Ora usah nganggo logika sing dhuwur-dhuwur, itu sudah bisa dicerna. Ya. Wa masalu kalimatin habithah wa hiya kalimatul kufri, sedangkan perumpamaan kalimat yang jelek, ya, kalimat yang kotor, yang dimaksud adalah kalimat kekufuran, kafir, kasajaratin habisatil ma'kal wal mat'am, yakni seperti pohon yang jelek yang tidak bisa dimakan, dan tidak bisa dijadikan sebuah makanan. Wa ya sajaratul handal, yakni seperti pohon handalah, yakni ta'muha murrun, yakni baunya enggak enak, juga rasanya amat sangat pahit. Itu pohon handalah. Ya. Kemudian
pohon itu sudah nggak berbuah apa-apa, nggak enak rasanya, iktalaat min a'lal ardi, dia telah dicabut dari bumi. Jadi artinya wis akarnya itu wis ngeronggang ning dhuwur di atas tanah, seperti pohon jagung. Kalau sudah mau panen ini kan akarnya ke atas semua, maka mudah sekali tertimpa angin. Liana uruquha qaribatan min satil ardi malah aslun sabitun. Yani akarnya sudah merenggang di atas bumi satul ardi, maka tidak ada sesuatu yang meneguhkan pohon itu. Wala far'un sa'idun, karena akarnya sudah rusak, maka tentunya ya tidak ada pula cabang-cabang yang tumbuh karena akarnya sudah rusak. Yo gampangnya, kalau kita misalkan pohon di pinggir laut, pohon cemara atau apa di pinggir laut itu yang sudah terkena erosi, esek ngadeg tapi wis garing, wis ora ono apa-apa nih. Ya, tapi dia masih berdiri. Ya. Wa kadzalikal kafir, begitu pula permisalan orang kafir, la sabata lahu wala khaira fi. Tidak ada keteguhan bagi mereka dan tidak ada kebaikan sama sekali. Wala yurfa'u lahu amalun shalih ilallah, dan tidak ada amal soleh yang bisa diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir mengatakan kita dijamin surga, itu yang ngapusi. Kita sudah mesti masuk surga, jelas ngapusi itu. Artinya dia sudah nggak ada yang bisa diangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada buahnya yang akan dipetik untuk di akhirat nanti. Maka kalau kita lihat gambar, ya, ini perumpamaan tadi kalimatun thayyibah kasajaratin thayyibah. Ini akidahnya, ya. Maka akidahnya kuat. Karena akidahnya kuat, membuahkan ibadah yang pokok. Ibadah mahdhah itu dilakukan semuanya. Kemudian juga ibadah sunnah juga dilakukan, cabang-cabangnya. Gampangnya ibaratnya pohonnya itu ibadah yang pokok, cabang-cabangnya ini adalah ibadah sunnah, dan buahnya adalah akhlak yang terpuji. Jadi kalau akhlak akidahnya kuat, mesti ibadah mahdhahnya, ibadah pokoknya kuat, juga ibadah sunnahnya dan akhlaknya mesti terpuji. Maka di mana saja dia berada, pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia di rumah, apakah di pasar, apakah di masjid, apakah di jalan, ini selalu mendapatkan pahala. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ini permisalan akidah. Kemudian yang ketiga ketentuannya adalah akidah itu amalan hati yang tidak terlihat oleh mata. Dalam buku Al-Aqidah tadi saya bacakan bahasa Arabnya. Akidah itu laisat umurun amaliyah. Akidah itu bukan persoalan amal, bukan persoalan praktek mengerjakan suatu perbuatan. Ban umurun ilmiyah. Akan tetapi suatu persoalan ilmiah yang wajib bagi seorang muslim untuk meyakininya di dalam hati, yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah ta'ala akhbarahu biha bi tariqi kitabih. yakni karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan dengan kitabnya, au bi tariqi wahyi ila rasul, dengan wahyu kepada Rasulullah SAW berupa hadis maupun ayat Al-Quran. Maka karena ini bukan amaliyah, ya tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Kalau kita katakan iman kepada malaikat, ya kita nggak bisa melihat malaikat, tapi harus percaya karena itu amaliyah di dalam hati, ilmu dari Al-Quran. Iman kepada kitab Allah,
Iman kepada Rasulullah, kita nggak ngelihat Nabi Adam itu kayak apa, ya, tapi diberitakan dalam Al-Quran kita supaya mengimani yang iman. Itulah iman, keimanan. Begitu pula di dalam hal akhirat misalnya, ya tidak bisa untuk dilihat akhirat itu kayak apa, surga itu kayak apa, neraka itu kayak apa, kecuali yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Allah mengatakan bahwa Nabi dan orang-orang beriman qalu sami'na wa ata'na. Jadi ketika disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab dan lainnya, jawabannya sami'na wa ata'na. Tidak seperti orang Yahudi minalladzina hadu yuharrifinal kalima amma mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Jadi di antara orang-orang Yahudi ada yang merubah-rubah kitab dan mengatakan sami'na, kami mendengar, wa asaina, dan kami mendurhakai. Orang Islam nggak boleh sami'na wa ata'na meskipun belum bisa dilihat, belum bisa dicerna oleh akal. Itulah akidah. Maka kedudukan akidah ini sangat penting meskipun dia tidak terlihat karena dia menjadi fondasi. Seperti bangunan masjid ini berdiri tegak megah, apa fondasinya ketok? Fondasinya tidak kelihatan. Tapi coba kalau fondasinya digerogoti banyu entek, ambruk ya. Kalau akidahnya, fondasinya itu rusak, maka akan ambruk yang megah itu. Begitu pula Islam, kalau akidahnya telah tergerogoti, akidah kita ini telah tergerogoti oleh kemajuan zaman, maka ya akhirnya keislaman kita akan ambruk juga ya. Ketika kita tidak mau mempelajari akidah, tidak mau memperkuat akidah. Kenapa? Para sahabat ketika diumumkan perang itu langsung pergi berperang karena akidahnya kuat. Akidah untuk mati syahid ya. Gampangnya akidah untuk memperjuangkan agama Allah. Maka ada seorang dalam kisah hadis Rasulullah, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ikut berperang, apakah saya masuk surga? Iya. Maka dia sedang memakan satu buah kurma, kurmanya diletakkan langsung berangkat perang ya. Kenapa? Karena akidahnya dewe apa menekon perang disuruh sholat berjamaah kadang-kadang berat ya. Apalagi perang ya. Ada pula namanya Julaibib. Julaibib itu seorang sahabat yang tidak ganteng, orang diperhitungkan lah uripe. Nah, ireng cilik wes kotor sehingga kalau masuk kampung itu kadang-kadang diusir oleh orang kampung dalam hadis ya. Suatu ketika Rasulullah mendatangi Julaibib, ya Julaibib, apakah kamu kepingin menikah? Jawaban Julaibib, ya Rasulullah, sopo sing gelem tak nikahi aku? Rasulullah diam. Besoknya lagi ditanya lagi, ya Julaibib, kamu kepingin menikah? Julaibib menjawab yang sama. Sopo sing bisa gelem dinikahi saya? Maka Rasulullah SAW terus membawa Julaibib ke seorang sahabat yang kaya, anaknya cantik ya. Lalu sampai di situ Rasulullah SAW mengatakan kepada keluarga itu bahwa Rasulullah meminang menghidbah anaknya yang cantik itu. Maka tentunya orang itu langsung bagaimana tidak senang sekali dilamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
Setelah itu Rasulullah mengatakan, saya meminang bukan untuk diri saya, tapi saya meminang untuk Julaibib, ya, untuk Julaibib. Baru dia bingung ini. Oh yo, nanti dulu ya Rasulullah, nanti tak apa jenenge tak ngajak ngomong karo anakku. Wis pokoknya aslinya ora oleh, tapi begitu nyampaikan sama anaknya saya siap. Dan tidak boleh dalam Al-Qur'an kan kalau ada Rasul menyampaikan sesuatu tidak ada kata lain, harus diterima. Ya. Tidak harus diterima kalau Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu, tidak ada pilihan yang lainnya, maka dia menerima. Ketika hari hanya hampir dilakukan pernikahannya, ternyata ada pengumuman perang, harus perang. Maka Julaibib berpikir antara perang karo nikah. Akhirnya Julaibib memilih untuk berperang, untuk berangkat perang dan mati syahid dalam peperangan, ya. Itu kenapa? Karena akidahnya yang kuat, ya. Akidahnya yang kuat. Kalau akidahnya nggak kuat, nggak mungkin untuk melakukan itu, ya. Abu Thalhah menyerahkan kebun yang paling ia senangi. Kenapa? Ya juga karena akidahnya yang kuat. Kalau kita menyerahkan itu pada umumnya ya paling jelek. Sing diserahkan klambi yo nek wis dinggo pirang-pirang tahun wis rada bolong sithik diserahke wong, ya. Bahkan duit sing nilainya padha, kadang-kadang sing diserahke bukan yang baru, tapi sing wis lecek. Karena akidah kita masih lemah, ya. Kemudian yang ketiga, akidah itu keyakinan yang tidak boleh dicampur adukkan dengan keraguan. Jadi kita harus, kalau sudah yakin kepada Allah, tidak ada ragu, ya. Wa tatusbihu hadhil usul aqidah la budda an nusaddiq bi tasdiqan jaziman la raiba fi. Kalau sudah menentukan sebuah akidah, maka harus membenarkannya secara utuh, tidak ada keraguan di dalamnya. Fa in kana fiha raibun aw syakkun kanat dhannan la aqidatan. Kalau masih ragu-ragu, masih dalam hal ini ada keraguan, raib aw syak, ini masih merupakan dhon. Dhon itu persangkaan, perkiraan, la aqidah, tidak merupakan akidah. Kalau akidah sudah pasti, ya. Misalnya kita yakin Allah itu satu, Allah itu Maha Kuasa dan seterusnya dari Al-Asmaul Husna, maka tidak ada keraguan. Ketika mau berdoa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai wasilah-wasilahan, langsung kepada Allah. Meskipun ada ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 35, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah, sarana kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarananya apa? Sarananya adalah ketakwaan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah membaca beberapa tafsir mencari makna wabtahu ilaihil wasilah. Seluruh yang sudah saya baca artinya adalah taat kepada Allah, takwa kepada Allah, amal soleh itu wasilah. Nah, ketika akidah kita itu wasilah, itu amal soleh, keyakinan kita akidah itu amal soleh, maka ketika kita mau berdoa kepada Allah, ya banyak beramal soleh. Yang membaca Al-Quran, yang membaca sholawat Nabi, yang membaca tahlil, tahmid dan seterusnya, amal soleh, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau akidah kita berkeyakinan bahwa wasilah di situ adalah perantara, titipan,
Maka akhirnya kita membesar-besarkan perantara itu. Seakan-akan nek ndonga nek ora nganggo perantara, mbuh kuwi sing wis urip maupun sing wis mati, itu ora srek. Ndonga dhewe karo didongake ustaz srek didongake ustaz. Padahal yang sebaiknya ya doa sendiri. Ya, doa sendiri. Meskipun boleh minta didoakan ustaz, tapi doa sendiri. Akhirnya kultusnya terlalu tinggi lagi sampai menikahkan. Jane iki wong lanang bapak iki nikahke anake dhewe iki lho ya apik. Tinimbang diwakilke ustaz atau pak kiai. Ya. Luwih afdol ya nikahke anake dhewe gitu. Tapi menjadi kebiasaan. Mestinya orang tua itu bukan ngongkon ustad kon nikahke, ustadnya ora payu nggih. Ya. Orang ngongkon Pak Kiai kon nikahke, tapi teko ning nggon Pak Kiai, teko ning nggon Pak Ustad ajari aku nikahke anakku. Ya. Lah di situ terus ustad mengajari carane ngene. Ya. Ya oleh pahala kabeh, ustadz yo ngajari oleh pahala, bapake ya belajar sekaligus. Ya. Kenapa? Karena tadi sangat mendewakan, ya. Sangat sampai tadi apa namanya doa pun wabtahu ilal wasilah. Wasilah itu adalah amal soleh. Jadi kalau masih ada keraguan maka belum menjadi akidah. Yaqulu sahibul Mu'jamil Wasit di dalam apa namanya kamus Al-Mu'jamul Wasit, pengarang kamus itu mengatakan al-aqidah al-hukmul ladzi la yaqbalu syak fihi ladai mu'taqidihi. Akidah itu adalah hukum keputusan yang tidak menerima keraguan di dalamnya. Jadi kalau sudah mengatakan ini akidah, maka tidak ada keraguan di dalam diri orang yang meyakininya itu, tidak ada keraguan sama sekali. Kalau masih ragu, belum dikatakan akidah. Maka dalam Al-Quran misalnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu, summa lam yartabu. Kalau masih ragu-ragu, ya belum dikatakan iman. Karena tidak ada ragu-ragu, maka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, maka mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Juga Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan seluruh manusia di dalam hari, di suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yakni hari kiamat. Tidak ada syak. Kalau kita masih ragu kiamat ke tenanono pora, ya berarti belum menjadi akidah kita. Ya. Pasti terjadi. Ya. Manusia akan dihisab, itu pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ini tentang yang kedua ini. Kemudian berikutnya, akidah itu ada yang benar dan ada pula yang salah. Jadi, karena keyakinan al-aqidah laisat mukhtassatun bil Islam. Akidah itu tidak hanya khusus pada Islam. Bahkan akan tetapi kullu diyanatin aw madhabin la budda li ashabihi min aqidatin yuqimuna 'alaiha nidhamu hayatihim. Akan tetapi semua agama atau aliran tertentu di dalam akidah itu pasti mempunyai akidah
yang dipahami oleh orang yang meyakininya itu untuk tatanan hidupnya. Sampai ateis pun juga mempunyai akidah. Akidahnya apa? Akidah tidak ada Tuhan. Itu akidah mereka. Akidah tidak adanya Tuhan. Alam ada dengan sendirinya. Wa yantabiqu 'alal afrad kama yantabiqu 'alal jama'at. Hal ini bisa pada individu manusia atau perkumpulan manusia, banyak manusia menjadi satu kelompok ya. Kelompok ada individu mengakui hanya untuk dirinya sendiri, tapi ada pula yang menjadi jamaah. Wal aqaid mundu badil khaliqah wa ilal yaum wa ila ayyarisal ard wa man 'alaiha qismani. Akidah ini sejak diciptakannya makhluk sampai hari ini, bahkan sampai yaumul qiyamah, akan terbagi menjadi dua. Yani al-awwal yumasilul aqidah sahihah. Yang pertama adalah akidah yang benar. Yani akidah yang dibawa oleh para rasul yang mulia. Akidah satu, yakni aqidatut tauhid. Li'annaha manzilatun minal alimil khabir, karena akidah yang dibawa oleh para rasul itu hanya satu, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Wala yatasawwaru an tahtalifa min rasulin ila rasulin wa min zamanin ila zaman. Bahwa akidah ini tidak akan berubah kalau mengikuti sejak rasul diturunkan, itu dari rasul ke rasul, dari zaman ke zaman, semuanya sama akidahnya. Awalnya yakni yang yumassilu, yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu sedangkan akidah yang kedua adalah akidah al-fasidah, yang rusak. Yumasilul aqaid al-fasidah, akidah yang sesat. Dan ini banyak sekali. Kalau akidah yang sahih hanya satu, yakni Islam, aqidatut tauhid. Sedangkan akidah yang fasad, yang sesat itu banyak sekali. Kasratuha wa ta'adduduha wa fasaduha nasyi'un min kaunihi nataiju afkaril bashar. Kenapa banyak? Karena akidah al-fasidah itu merupakan hasil dari pemikiran manusia ya. Dan juga merupakan waman wada'aklaihim wa mufakkirihim wa mahma balagul bashar adhamma sya'ni fa inna ilmahum yabqa mahdudan. Manusia bagaimanapun pinternya, profesor, doktor dan sebagainya, sampai ke langit, sampai ke bulan, tetap saja ilmunya terbatas ya. Maka setiap orang membuat akidah. Semakin orang pinter, kalau tidak didasari Islam, tidak mempelajari agama Islam, pak nggawe akidah dewe ya. Akhirnya banyak sekali akidah fasidah ya, berdasarkan pemikiran-pemikirannya itu ya, sejak zaman dahulu ya sampai sekarang. Meskipun yang dibawa selain Islam dari agama-agama terdahulu itu sudah rusak. Karena apa? Karena kerusakan itu, penyimpangan itu terjadi sejak zaman ditinggalnya Nabi. Awalnya benar, akan tetapi begitu ditinggalkan para nabi terdahulu itu menyimpang. Maka dari itu wa in kanat kullu wahidatin minhuma aqidah salimah bil asl. Begitu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.